Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 1 di sini akan membahas tentang tindak pidana korupsi. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Seni Susantika. Saya di sini atau Alfa 05. Di sini saya berperan sebagai moderator yang akan memandu jalannya diskusi kita hari ini. Sebelumnya, materi yang akan kita bahas itu ada 4. Yang pertama ada pengertian tindak pidana korupsi. Yang kedua ada unsur-unsur tindak pidana korupsi. Yang ketiga ada jenis-jenis tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir ada undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi. Untuk presentator kita itu ada 4. Yang pertama ada Tigor Boris Yuda Prakasa Sihotang atau Alfa 03. Yang kedua ada Hana Nurfadilah Utami atau Alfa 02. Yang ketiga ada Chandra Bayu Prasetyo atau Alfa 01. Dan yang terakhir ada Subhan Martalingga atau Alfa 04. Untuk pemaparan yang pertama itu ada tentang pengertian dari tindak pidana korupsi yang akan disampaikan oleh presentator pertama kita, yaitu Tigor Boris Yuda Prakasa Sihotang. Kepada Saudara Tigor, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Tigor Boris Yuda Prakasa Sihotang atau Alfa 03. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian tindak pidana korupsi. Pertama-tama, kita bisa mengkaji secara umum. Pengertian tindak pidana korupsi secara umum adalah setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ini sesuai dengan pasal 2 dan 3 UU nomor 31 tahun 1999. Kita juga bisa mengkaji menurut para ahli. Salah satunya yaitu H. Baharudin Lopa. Beliau mengatakan bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan dan kepentingan rakyat atau umum. Next, Yandy. Maka dari itu kita bisa katakan bahwa tindak pidana korupsi adalah suatu tindakan yang sangat merugikan masyarakat karena berdampak kepada masyarakat terutama di bidang perekonomian. Selanjutnya, tindak pidana korupsi dalam undang-undang dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil. Hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam undang-undang, ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke pengadilan dan tetap ditindak pidana tetap dipidana sesuai dengan penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Penjelasan dari pasal tersebut adalah dalam hal pelaku tindak pidana korupsi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pasal yang dimaksud, di mana pengembalian keuangan negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara yang telah dilakukan tidak menghapuskan pidana si pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tersebut hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan pidana bagi pelakunya. Kemudian, apabila terjadi tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia. Sedangkan proses penyidikannya dan penuntutannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan dalam rangka meningkatkan efisiensi waktu penanganan tindak pidana korupsi dan sekaligus perlindungan
hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Hal ini sesuai dengan pasal 26 dan pasal 27. Baik, selanjutnya dapat dilanjutkan oleh Saudara Hana Nur Fadilah. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Tigor atau Alfa 03 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hana Nur Fadilah atau Alfa 02. Kepada Saudari Hana dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur tindak pidana korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, maka ditemukan beberapa unsur, yaitu yang pertama, secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum di sini mencangkup artian formil maupun material, yang artinya apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kemudian ada memperkara diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Berdasarkan kode unsur tadi, dalam Undang-Undang 1, ketentuan tindak pidana korupsi tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara sama artinya dengan meruginya atau berkurangnya keuangan negara, sehingga tindakan tersebut dapat dipidana. Ya, terima kasih. Kemudian bisa dilanjut oleh anggota selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Hana atau Alfa 02 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh presentator kita yang ketiga atau Saudara Chandra Bayu Prasetyo. Kepada Saudara Chandra dipersilahkan. Maaf, sebelumnya sepertinya Saudara Chandra ke-mute sendiri ya. Jenis tindak pidana korupsi itu terbagi atas 7. Yaitu yang pertama adalah kerugian keuangan negara, yang kedua adalah suap menyuap, yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan, yang ketiga adalah pemerasan, yang keempat adalah perbuatan curang, yang kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan yang ketujuh adalah gratifikasi. Nah, di dalam tindak pidana korupsi ini terbagi atas 7. Kita kasih sebuah pengertiannya masing-masing, yaitu adalah pertama, kerugian keuangan negara. Kerugian keuangan negara adalah bahaya laten di negeri ini yang menghimpun berbagai sumber ini. Sumber ini adalah deretan kasus korupsi yang menyebabkan kerugian besar. Salah satu contohnya adalah korupsi Jiwasraya. Korupsi Jiwasraya adalah korupsi kasus dengan kerugian negara tertinggi dengan nominal mencapai 13,7 triliun setelah melewati masa penyelidikan di bulan Desember tahun 2019. Itu adalah salah satu contoh kerugian keuangan negara. Dan kemudian adalah suap menyuap. Nah, di dalam kasus suap menyuap adalah tindakan pemberian materi kepada pemberi keputusan untuk mengubah keputusan dalam suatu kepentingan. Dan inilah contoh kasus suap menyuap. Yang pertama adalah kasus suap Wakil Ketua DPR RI Aji Samsudin, politisi Partai Golkar itu sebesar
diduga memberikan uang pelicin sebesar 3,1 miliar kepada mantan penyidik KPK Stefanus Robin untuk mengurus perkara di Lampung Tengah yang menyeret namanya dan kader Partai Golkar lainnya Aliza Gunado yang tengah diselidiki untuk tidak terlibat dalam korupsi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan sebagaimana disebutkan dalam pasal 374 KUHP sebagai berikut. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kekuasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan inilah contoh kasus penggelapan dalam jabatan. Penggelapan uang perusahaan PT Kusuma Agung Mulia adalah salah satu contohnya. Kasus penggelapan uang perusahaan tersebut merupakan kasus yang terjadi pada tahun 2019 yang merugikan PT Kusuma Agung Mulia oleh seorang karyawannya bernama Beni yang menjabat sebagai sales dalam perusahaan tersebut dan telah merugikan perusahaan sebesar 774 juta rupiah. Dan uang hasil penggelapan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya dan berjudi. Nah, itu yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan. Dan yang kemudian ada pemerasan. Pemerasan dalam konteks hukum pidana itu ialah suatu perbuatan disebut pemerasan jika memenuhi sejumlah unsur. Unsurnya bisa ditelaah dari pasal 368 ayat 1 KUHP. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang diancam karena pemerasan. Karena dengan adanya pidana, maka orang yang melakukan pemerasan tersebut dapat dipidana penjara paling lama 9 tahun. Dan inilah contoh kasus pemerasan. Yang pertama adalah kasus pemerasan 63 kepala sekolah yang dimana yang menyeret 3 jaksa yang menjadi tersangka yang dimana masing-masing kepala sekolah diminta uang sebesar 10 juta rupiah untuk keamanan dan tidak diganggu dalam dana bos tersebut. Itu yang dimaksud dengan pemerasan. Kemudian yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang yang dimaksud dalam jenis korupsi ini biasanya dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara. Dan inilah contoh kasus perbuatan curang. Kasus perbuatan curang yang pertama adalah kasus perbuatan curang produsen beras cap ayam jago. Kasus perbuatan curang ini merupakan kasus yang merugikan masyarakat yang disebabkan oleh PT Indo Beras Unggul selaku pemilik produsen beras cap ayam jago yang memiliki modus kejahatan yang dilakukan adalah membeli gabah dari petani dalam jumlah besar dengan harga murah. Gabah tersebut lantas diolah dengan cara dikeringkan, kemudian digiling. Setelah digiling dan menjadi beras, kemudian beras tersebut dicampur dengan beras yang lain. Yang bisa dibilang beras tersebut ada di bawah standar beras yang ada di perusahaannya tersebut untuk meminimalisir pengeluaran. Nah, maka pada dari itu perusahaan cap ayam jago ini mendapat hukuman sebesar 200 juta rupiah kepada di meja pengadilan. Yang keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan. Pengadaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan, orang, atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Kasus pengadaan Alkes di Provinsi Banten contohnya adalah merupakan kasus yang melibatkan mantan Gubernur Banten, Ratu Atut Khosia, yang dimana Atut diduga telah mengatur
pemenangan lelang pengadaan Alkes di Banten dan menerima uang dari perusahaan yang dimenangkannya. Sedangkan Wawan, pemilik PT Bali Pasifik Paragama sebagai perusahaan pemenang lelang diduga menggelembungkan anggaran proyek ini dan memberikan uang kepada Ratu Atut Kosia untuk memenangkan tender tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah gratifikasi. Gratifikasi merupakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Dan inilah contoh kasus gratifikasi. Kasus gratifikasi yang pertama adalah kasus gratifikasi mantan Bupati Kepulauan Talaut. Kasus gratifikasi ini merupakan kasus yang menyeret mantan Bupati Sri Wahyumi Maria Manalip. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaut tahun 2014-2017. Seperti itu. Itulah jenis-jenis tindak pidana korupsi beserta gambaran dan contohnya. Sekian dari saya. Mungkin kawan-kawan bisa melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Saudara Chandra yang telah memaparkan terkait jenis-jenis tindak pidana korupsi. Selanjutnya ada materi terakhir yaitu undang-undang yang terkait dengan tindak pidana korupsi itu sendiri yang akan disampaikan oleh Saudara Subhan Martalingga atau Alfa 04. Kepada Saudara Subhan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menerangkan beberapa undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, dalam undang-undang itu terdapat dua. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Lahirnya Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 dilatar belakangi ada dua alasan. Yang pertama bahwa sesuai dengan bergulirnya Orde Reformasi dianggap perlu meletakkan nilai-nilai baru atas upaya pemberantasan korupsi. Dan kedua itu undang-undang sebelumnya yaitu UU Nomor 3 Tahun 1971 dianggap sudah terlalu lama dan tidak efektif lagi. Apa yang diatur sebagai tindak pidana korupsi di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebetulnya tidak sungguh-sungguh suatu yang baru karena pembuat undang-undang masih banyak menggunakan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang sebelumnya. Namun demikian, semangat dan jiwa reformasi yang dianggap sebagai roh pembentukan undang-undang baru ini diyakini akan melahirkan suatu gebrakan baru, terutama dengan diamanatkannya pembentukan suatu komisi pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai suatu instrumen baru pemberantasan korupsi. Harapan masyarakat bahwa undang-undang baru ini akan lebih tegas dan efektif sangat besar. Namun, pembuat undang-undang membuat beberapa kesalahan mendasar yang mengakibatkan perlunya dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun beberapa kelemahan yang terdapat dalam undang-undang ini, antara lain yang pertama, ditariknya pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi dengan cara menarik nomor pasal. Penarikan ini menimbulkan risiko bahwa apabila KUHP diubah akan mengakibatkan tidak sinkronnya ketentuan KUHP baru dengan ketentuan tindak pidana korupsi yang berasal dari KUHP tersebut. Lalu kemudian yang kedua itu adanya pengaturan mengenai alasan penjatuhan pidana mati berdasarkan suatu keadaan tertentu yang dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat penegakan hukum. Lalu yang terakhir itu tidak terdapatnya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama dengan undang-undang baru. Hal mana menyebabkan kekosongan hukum untuk suatu periode atau keadaan tertentu. Lalu undang-undang berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan undang-undang yang lahir semata untuk memperbaiki kelemahan dan kekurangan undang-undang terdahulu.
Adapun revisi atas kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah yang pertama itu penarikan pasal-pasal perbuatan tertentu dari KUHP sebagai tindak pidana korupsi. Berikutnya pengaturan alasan penjatuhan pidana mati didasarkan atas perbuatan korupsi yang dilakukan. Lalu yang terakhir itu dicantumkannya aturan peralihan yang secara tegas menjadi jembatan antara undang-undang lama yang tidak berlaku dengan adanya undang-undang baru. Sehingga tidak lagi menimbulkan resiko kekosongan hukum yang dapat merugikan pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan materinya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Subhan yang telah memaparkan materinya. Tidak terasa juga, keempat materi tersebut sudah dipaparkan dan disampaikan oleh para pemateri kita yang sangat luar biasa. Untuk itu, saya selaku moderator sekaligus mewakili keempat presentator tadi, meminta maaf apabila ada kesalahan saat memaparkan materi. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.